Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di video saya tentang belajar bahasa pemrograman pemula. Kali ini kita akan belajar tentang decision maker atau lebih dikenal dengan pengambilan keputusan. Decision maker atau pengambilan keputusan atau percabangan lah, ini intinya percabangan. Itu pasti ada yang namanya if. If, jika kita berbicara if, bagi yang belajar bahasa lainnya, if itu pasti ada gitu. Dan apa sih if itu? If itu mempunyai syarat dan ketentuan. Seperti saya contohkan di sini. Kita pertama mempunyai syarat ya. Terus ada syarat. Jika syarat ini terpenuhi, maka nanti ini syarat ketentuannya. Di sini kita punya kota. Terus di sini uang saku. Sini. Jika syaratnya kota ini terpenuhi dan syarat ketentuannya terpenuhi, maka di sini bagi Anda yang berasal dari kota Pati, maka Anda akan mendapatkan uang saku 100.000. Di sini kan ada syarat dan ketentuannya. Syaratnya yaitu adalah kota. Bagi Anda yang berasal dari kota Pati, ini menjadi syarat. Terus syarat ketentuannya, maka Anda akan mendapatkan uang saku 100.000. Syarat ketentuannya 100.000. Jika terus ini programnya membaca ya kan syarat. Apakah syarat ini terpenuhi? Ada kotanya, maka akan dijalankan ini, mendapatkan uang saku 100.000. Dan bagaimana jika ada dua syarat atau beberapa syarat? Bisa kita tambah lagi di sini syarat. Di sini syarat 1, di sini syarat 2. Syarat ketentuan. Ini yang syarat 2. Bagi Anda yang berasal dari kota Jepara, maka ini syarat ketentuannya. Anda akan mendapatkan uang saku 200.000 misal. Bagaimana cara kerjanya? Yaitu pertama dia mendeteksi. Semisal syarat 1 terpenuhi, syarat 1 semisalnya dari kota Pati ya. Ini syarat satunya kota Pati. Syarat 1 kota Pati. Bagi Anda yang berasal dari kota Pati, maka jika dia berasal dari kota Pati, maka syarat ketentuannya terpenuhi. Berarti dia mendapatkan uang saku 100.000. Jika dia mendeteksi, syarat 1 ini mendeteksi ini yang berasal dari kota Jepara. Jepara itu, ini tertolak, jadi nggak jalan. Dia pindah lagi percabangan ya, pindah ke syarat 2, yaitu kota Jepara. Ini Jota, ini kota ya. Jadi dia ini membaca dulu apakah ada syaratnya, yaitu kota Jepara.
Nah, ini terpenuhi, berarti syarat syarat ketentuan yang nomor 2 ini berjalan, berarti dia mendapat uang saku 200. Ini untuk yang materinya. Kita nanti langsung ke prakteknya saja. Ke prakteknya, kita buat file baru, new.file, namanya percabangan. Kita keluarkan ini dulu, karena di sini kita belajarnya tidak menggunakan inputan, maka tidak perlu pakai import.io. Lanjut langsung ke main. Pertama kita buat variabelnya dulu, tadi kan kota kan. Kota ini isi dengan Pati dulu. var kota. Kita buat untuk percabangannya rumusnya tadi kan if. Nah, gini rumusnya. If, kita coba syarat dulu. Nah, ini kan syarat ketentuan. Di dalam if ini nilainya itu harus true dan false. Nah, benar atau tidak. Kalau semisal nanti cetaknya if untuk kota Pati benar, maka akan dijalankan. Nah, syarat ketentuannya akan dijalankan. Langsung saja ini saya beri tanda dulu, true or false. Ini ya, langsung ke rumusnya saja, kota. Kenapa kok ininya 2 atau ini apa namanya sama dengannya 2? Nah, ini akan berupa pertanyaan gitu. Jika ini kan berarti kota adalah Pati. Kalau ini, apakah kota itu Pati? Nah, berarti kan sebuah pertanyaan. Kalau 2 sama dengannya 2. Nah, di sini kita langsung saja dengan print, mencetak saja, nggak perlu variabel. Selamat, Anda mendapatkan uang saku 100.000. Selamat. Nah, seperti ini. Jika ini bacanya begini, jika kota adalah Pati, maka secara ketentuannya ini dia terbaca ini, selamat Anda mendapatkan uang saku 100.000. Coba kita run. Nah, hasilnya ini, Anda mendapatkan uang saku 100.000. Ini yang dinamakan percabangan atau decision maker, pengambilan keputusan. Bagaimana jika 2 syarat? Ya, kita tulis saja. Tidak dalam if itu ada yang namanya else. Bisa kita tulis dengan else if. Jika tidak ini, berarti kan kita tulis kota sama dengan Jepara. Maka print, enggak usah nulis, kita copy saja. Uang saku 200.000. Nah, kita run, dia menampilkan selamat Anda mendapatkan uang saku 100.000. Oh ya, ini belum diubah,
untuk variabelnya atau inputannya belum diubah. Kita coba ubah menjadi Jepara, kita save dan run. Nah, selamat, Anda mendapatkan uang saku 200.000. Jika tidak dalam keduanya ini, tidak Pati dan tidak Jepara, maka nilainya kan berarti false, salah. Kalau Pati dan Jepara berarti kan true, benar, sesuai yang ini. Jika salah, kita coba ya, Kudus. Kita run. Maka dia tidak menampilkan apa-apa, karena sifatnya if itu jika true dia akan menampilkan atau membaca programannya. Kalau false dia tidak menampilkan apa-apa. Bisa kita tambah rumus yang terakhir yaitu penutup, ada else. Jadi kita bisa membuat if, else if ribuan dan else nya satu, gak apa-apa. Jika semisal beberapa kota seluruh Indonesia, di sini ada satu kota yang tidak terdaftar dalam if dan else, maka munculnya yaitu di else. Else gimana ya, print maaf, kota Anda tidak terdaftar. Untuk mendapatkan uang saku, jangan lupa titik koma, kita save, kita run. Maka yang muncul ini karena ini sifatnya false atau tidak dalam berupa if dan else if. Nah, misal kita ganti lagi menjadi Jepara. Nah, jadi 200.000. Jadi itu sifat dari percabangan. Gini, ini materi awal tentang percabangan. Sekian. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf dan mohon dibenarkan. Di sini saya masih belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.